Introduction. Pengenalan. In the fall of 2004, di musim gugur tahun 2004, a European media mogul invited me to Munich to partake in what was described as an informal exchange of intellectuals. Media Eropa mogul mengundangku ke Munich untuk mengambil bagian, partake, in what was described as, pada apa yang dideskripsikan sebagai an informal exchange of intellectuals. Pertukaran intelektual informal. I had never considered myself an intellectual. Saya tidak pernah menilai diriku atau mempertimbangkan diriku sebagai seorang intelektual. I had studied business. Aku telah belajar bisnis, which made me quite the opposite, yang membuatku lebih ke bertolak belakang atau berlawanan. Really, sungguh. But I had also written to literary novels. Tetapi saya juga telah menulis 2 novel, and that, I guess, must have qualified me for such an invitation. Dan sehingga aku tebak telah membuatku qualified untuk sebuah undangan semacam ini. Nassim Nicholas Taleb was sitting at the table. Nassim Nicholas Taleb sedang duduk di meja. At that time, he was an obscure. Pada saat itu, dia tidak dikenal. An obscure Wall Street trader with a penchant for philosophy. Dia adalah trader Wall Street yang tidak dikenal dengan dia memiliki kegemarannya pada filsafat. I was introduced to him as an authority. Saya dikenalkan padanya sebagai seorang otoritas on the English and Scottish Enlightenment. Pada English itu orang England dan Scottish itu orang atau bahasa Skotlandia. Enlightenment itu pencerahan. Particularly the philosophy of David Hume. Khususnya filosofi David Hume. Obviously, I had been mixed up with someone else. Secara jelas, secara luar biasa, saya telah dicampur dengan seseorang yang lain. Stunned, tertegun, I nevertheless flashed a hesitant smile around the room. Aku tetap melontarkan senyuman ragu-ragu di sekeliling ruang, and let the resulting silence act as proof of my philosophical prowess. Dan membiarkan kediaman yang dihasilkan, aksi-aksi silence yang dihasilkan sebagai bukti dari philosophical prowess, kecakapan filosofis. Right away, Taleb pulled over a free chair and patted the seat. Segera Taleb pulled over a free chair, menarik kursi yang tidak dipakai, and patted the seat, dan menepuk tempat duduknya. I sat down. Aku duduk. After a cursory exchange, setelah pertukaran sepintas tentang Hume, the conversation mercifully shifted to Wall Street. Percakapan untungnya bergeser ke Wall Street.
We marveled at the systematic errors in decision-making CEOs and business leaders make. Kita kagum pada systematic error dalam dalam pembuatan keputusan oleh CEO dan business leaders atau pemimpin-pemimpin bisnis, ourselves included, termasuk kita. We chatted about the fact that kita berbincang-bincang, kita mengobrol tentang fakta bahwa unexpected events seem much more likely in retrospect. Apa nih? Bahwa event atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tampaknya much more likely, jauh lebih mungkin in retrospect. Apa itu retrospect? We chuckled about why it is that investors cannot part with their shares when they drop below acquisition price. Kita chuckled, kita ketawa kecil about why it is, kenapa itu, bahwa investors cannot part, investors tidak bisa membagi dengan their shares, apa nih, investasinya ketika mereka turun, ketika saham-sahamnya turun di bawah harga akuisisinya. Oh, I see. Following the event, Talib sent me pages from his manuscript. Mengikuti event tersebut, Talib mengirimku halaman-halaman dari manuskripnya. A gem of a book. Sebuah berlian dari sebuah buku, which I commented on the partly criticized. Which I commented on and partly criticized. Di mana saya berkomentar dan sedikit atau sebagian mengkritisi. This went on to form part of his international bestseller. Wow. Dan ini berarti komen dan sedikit kritis, kritik ini berlanjut ke bentuk form part of his international bestsellers. To form part of his international bestseller. Bentuk bagian dari bestseller internasionalnya. The Black Swan. Buku The Black Swan, okay. The book catapulted Talib into the intellectual all-star league. Buku tersebut melontarkan Talib kepada Liga All-Star Intelektual. Meanwhile, sementara itu, my appetite whetted. Nafsu makan meningkat. Nafsu makanku meningkat. I began to devour books and articles written by cognitive and social scientists on topics. Saya mulai melahap buku-buku dan artikel yang ditulis oleh saintis kognitif dan sosial on topic such as, pada topik semacam heuristic and biases, heuristik dan bias. And I also increased my email conversations. Saya juga meningkatkan percakapan-percakapan email saya with a large number researchers, dengan sejumlah banyak peneliti, and started to visit their labs, dan mulai untuk mengunjungi laboratorium mereka. By 2009, di tahun 2009, I realized that saya sadar bahwa alongside my job as a novelist, di samping pekerjaanku sebagai novelis, I had become a student of social and cognitive psychology. Saya telah menjadi seorang murid dari
psikologi sosial dan kognitif. The failure to think clearly, kegagalan untuk berpikir dengan jelas, or what experts call a cognitive error, atau uh, apa yang para ahli ini memanggilnya sebuah error kognitif, is a systematic deviation from logic, adalah deviasi sistematis dari logika. From optimal rational reasonable thought and behavior, dari pemikiran dan perilaku yang optimal, rasional, dan reasonable atau beralasan. By systematic, I mean secara sistematik, maksud saya that these are not just occasional errors. Maksud saya adalah bahwa ini tidak hanya kesalahan atau error sesekali saja in judgment, dalam penilaian, but rather routine mistakes, tetapi lebih kepada kesalahan-kesalahan rutin. Barriers to logic we stumble over time and again. Adalah barrier, adalah halangan, hambatan terhadap logika yang kita tersandung setiap waktu dan lagi. Repeating patterns through generation and through the centuries. Mengulang pola-pola atau pola-pola berulang melalui generasi dan melalui abad, atau dari generasi ke generasi dan abad ke abad. For example, it is much more common that we overestimate our knowledge than we underestimate it. Sebagai contoh, ini jauh lebih umum bahwa kita melebih-lebihkan pengetahuan kita daripada kita merendahkannya. Similarly, the danger of losing something, sama ya demikian pula bahaya dari kehilangan sesuatu stimulates us much more than the prospect of making a similar gain. Menstimulasi kita lebih besar, jauh lebih besar daripada prospek pada membuat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang serupa. In the presence of other people, dalam keberadaan orang lain, we tend to adjust our behavior to theirs. Kita cenderung mengatur perilaku kita pada mereka, not the opposite. Tidak sebaliknya. Anecdotes makes us overlook the statistical distribution. Anekdot membuat kita mengabaikan distribusi statistik atau tingkat base. Behind it, di belakangnya, not the other way around. Tidak pada jalan lain di sekitarnya. The error we make follow the same pattern over and over again. Kesalahan atau error yang kita buat mengikuti pola yang sama lagi dan lagi. Filling up in one specific, menumpuk dalam satu hal tertentu. Predictable corner like dirty laundry. Sudut yang bisa diprediksi seperti laundry kotor, while the other corner remains relatively clean. Sedangkan pada sudut yang lain tetap tetap bersih, yaitu they pile up in the overconfidence corner, terlalu percaya diri, sudut yang terlalu percaya diri, not the underconfidence corner, tidak pada sudut yang underconfidence, tidak percaya diri. Gue nggak paham kalau ini, tapi nggak apa-apa, gue terusin. To avoid frivolous gambles with the world, untuk menghindari frivolous, sembrono, pertaruhan yang sembrono dengan orang kaya, I had accumulated over the course of my
literary career. Saya telah mengumpulkan selama perjalanan karir strata saya. I began to put together a list of the systematic cognitive errors. Saya memulai untuk meletakkan bersama daftar dari cognitive error systematic ini. Complete with notes, melengkapinya dengan catatan and personal anecdote dan anekdot pribadi, with no intention of ever publishing them, dengan tidak ada niatan untuk pernah mempublikasinya. The list was originally designed to be used by me alone. Daftar-daftar tersebut secara original didesain untuk digunakan oleh diri saya sendiri. Some of the stinking errors have been known for centuries. Beberapa dari kesalahan berpikir ini telah diketahui selama berabad-abad. Others have been discovered in the last few years. Dan yang lainnya telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Some come with 2 or 3 names attached to them. Beberapa datang dengan 2 atau 3 nama yang terlampir atau yang menempel padanya. I chose the terms most widely used. Nah, saya sebagai penulis itu memilih istilah yang digunakan paling sering atau paling luas. Soon I realized that such a compilation of pitfalls. Segera saya menyadari bahwa such a kompilasi pitfall atau apa nih? Atau jebakan. Saya menyadari bahwa kompilasi jebakan semacam ini was not only useful for making investing decision, tidak hanya berguna dalam membuat keputusan investasi, but also for business and personal matters, tetapi juga untuk bisnis dan masalah-masalah personal. Once I had prepared the list, saat saya telah menyiapkan daftar tersebut, I felt calmer and more level-headed. Saya merasa lebih kalem dan lebih berkepala dingin. Oh, I see. I began to recognize my own error sooner. Saya mulai untuk mengenali error atau kesalahan milik saya lebih cepat, and was able to change course before any lasting damage was done. Dan mampu untuk mengubah course atau perjalanan sebelum any lasting damage, kerusakan yang bertahan lama, was done, dilakukan. And for the first time in my life, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, I was able to recognize when others might be in the thrall of this very same systematic errors. Saya mampu untuk mengenali ketika orang lain mungkin dalam perbudakan of this very same systematic error. Dalam perbudakan pada kesalahan sistematik yang tepat sama. Armed with my list, dipersenjatai dengan daftar-daftar saya ini, I could now resist their pull. Saya sekarang dapat melawan tarikannya, and perhaps even gain an upper hand in my dealings, dan perhaps mungkin bahkan menang, gain an upper hand itu menang in my dealings, dalam urusan saya. I now had categories, terms, and explanations. Saya sekarang saya memiliki kategori, istilah, dan penjelasan with which to word
of the specter of irrationality. Di mana untuk merangkul word of menangkal the specter of irrationality, momok dari irrationality. Since Benjamin Franklin's Kite Flying Days, saat layang-layang Benjamin Franklin ini terbang di di tengah hari, thunder and lightning have not grown less frequent. Thunder, kilat dan badai tidak berkurang frekuensinya. Powerful atau or loud, dengan kekuatan penuh atau keras, but they have become less worrisome. Tetapi thunder and lightning ini telah menjadi kurang mengkhawatirkan. This is exactly how I feel about my own irrationality now. Inilah yang tepatnya bagaimana saya rasakan tentang irasionalitas milik saya sekarang. Friends soon learned of my compendium. Teman-teman segera memahami dari ringkasan saya and showed interest dan menunjukkan ketertarikan. This led to a weekly newspaper column in Germany. Ini menyebabkan kolom-kolom berita mingguan di Jerman, Holland and Switzerland. Holland tuh Belanda dan Switzerland, Swiss. Countless presentations, mostly to medical doctors, investors, board members, CEOs, and government officials. Countless presentations, presentasi yang tak terhitung, sebagian besar pada dokter medis, investor, member-member papan atas, CEO, dan pemerintah resmi. And eventually to this book. Dan pada akhirnya pada buku ini. Please keep in mind 3 things as you peruse this page. Tolong keep in mind, ingat 3 hal saat kau peruse, membaca dengan teliti these pages. First, the list of fallacies in this book is not complete. Pertama, daftar dari kesalahan-kesalahan dalam buku ini tidak lengkap. Undoubtedly, new ones will be discovered. Tidak diragukan lagi, satu hal yang baru akan ditemukan. Second, the majority of these errors are related to one another. Yang kedua, mayoritas dari error-error ini berhubungan dengan satu yang lainnya. This should come as no surprise. Nah, ini tidak mengejutkan. After all, setelah semuanya, all brain regions are linked. Semua daerah atau semua area otak atau pikiran itu saling terhubung. Neural projection travel from region to region in the brain. Proyeksi neuron itu bergerak dari daerah ke daerah lain di dalam otak. No area functions independently. Tidak ada area yang berfungsi secara independen. Third, I am primarily a novelist and an entrepreneur. Saya lebih utamanya adalah seorang novelis dan seorang pebisnis. Not a social scientist. Bukan seorang scientist sosial. Bukan seorang ilmuwan sosial. I don't have my own lab where I can conduct experiments on cognitive errors. Saya tidak memiliki lab pribadi saya di mana saya dapat melakukan eksperimen pada kesalahan kognitif. Nor do I have a staff of researcher I can dispatch to scout for behavioral errors. Atau bahkan memiliki staf
peneliti yang saya dapat menegaskan untuk mengintai dari kesalahan-kesalahan yang bersifat behavior atau bersifat perilaku. In writing this book, dalam menulis buku ini, I think of myself as a saya berpikir diri saya sebagai translator, sebagai penerjemah, whose job is to interpret and synthesize, yang memiliki pekerjaan yang pekerjaannya adalah untuk memaknai dan mensintesis what I've read and learned, apa yang telah saya baca dan saya pelajari. To put it in terms others can understand, untuk meletakkannya dalam hal yang lain dapat paham, dapat memahami. My great respect goes to the researchers who uh, hormat terbesar saya pada researcher, pada para peneliti yang in recent decades, pada 10 tahun baru-baru ini, have uncovered these behavioral and cognitive errors, telah menyingkap atau mengungkapkan error atau kesalahan-kesalahan behavioral dan kognitif. The success of this book is fundamentally, kesuksesan dari buku ini secara mendasar, a tribute to the research, adalah sebuah penghormatan untuk riset. I am enormously indebted to them. Saya dengan luar biasa, dengan besarnya, berhutang pada mereka. This is not a how to book. Ini adalah bukan buku bagaimana cara. You won't find 7 steps to an error-free life. Kamu tidak akan menemukan 7 langkah pada kehidupan yang bebas dari kesalahan. Di sini, cognitive errors are far too ingrained to rid ourselves of them completely. Jadi kesalahan kognitif itu sudah terlalu mengakar pada diri kita dengan sempurna, ya, dengan lengkap, dengan sedalam-dalamnya. Silencing them would require superhuman willpower. Jadi meredamkannya, mendiamkannya, atau memendamnya itu akan memerlukan willpower, itu keinginan atau tekad dari superhuman. But that is not even a worthy goal. Tetapi itu bahkan bukan tujuan yang bernilai. Not all cognitive error are toxic. Tidak semua cognitive error adalah racun. And some are even necessary for leading a good life. Dan beberapa bahkan perlu untuk mengarahkan kita ke kehidupan yang baik. Although this book may not hold the key to happiness. Meskipun buku ini tidak memegang kunci untuk menjadi bahagia, at the very least, it acts as insurance against too much self-induced unhappiness. Ya, seenggaknya atau setidaknya ini bekerja sebagai insurance melawan melawan too much self-induced unhappiness, melawan begitu banyaknya hal-hal yang menginduksi diri sendiri terhadap ketidakbahagiaan. Indeed, my wish is quite simple. Sungguh, harapan saya itu sedikit sederhana, sangat sederhana. If we could learn to recognize and evade the biggest error in thinking, jika kita bisa memahami, untuk mengenal dan menghindar dari biggest error, kesalahan-kesalahan terbesar dalam berpikir, in our private lives, at work, or in government, di kehidupan pribadi kita, di tempat kerja, atau di pemerintahan, we might experience a leap in prosperity. Kita mungkin mengalami sebuah lompatan dalam kemakmuran. We need no extra tuning. Kita tidak memerlukan
kecerdikan ekstra. No new ideas, tidak ide-ide baru. No unnecessary gadgets, tidak membutuhkan gadget yang tidak diperlukan. No frantic hyperactivity. Oke, tidak membutuhkan aktivitas berlebih yang dahsyat. All we need is less irrationality. Semua yang kita perlukan adalah irasionalitas yang lebih sedikit.